Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Igni Badminton Lover yang membahas seputar dunia bulu tangkis secara singkat, padat, jelas, dan sederhana ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut review raket selanjutnya, silahkan di subscribe, like, comment, share, dan diaktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info seputar dunia bulu tangkis terupdate dari saya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Yang kita akan bahas kali ini adalah seri dari Yonex, yaitu Yonex Astrock Lite 21i. Teman-teman, dari pembahasan video-video saya sebelumnya, itu kita sudah membahas raket-raket yang ringan, dan ini adalah salah satu opsi pilihan raket ringan bagi teman-teman. Ya, ini adalah Astrock Lite 21i yang versi 5U G5. Oke teman-teman, spesifikasi lengkapnya seperti apa raketnya. Langsung saja kita lihat dari dekat teman-teman ya. Kita mulai dari hand gripnya teman-temannya. Di sini ada lambang Yonex tanpa ada tulisan Japan ya teman-teman ya. Kalau dulu sekedar info nih teman-teman, flashback. Kalau dulu yang versi Cina dia ada tulisan Cinanya, Taiwan ada Taiwannya, Jepang ada Jepangnya teman-teman ya. Sekarang hanya ada yang tulisan Japan, made in Japan. Oke teman-teman ya, standar warnanya putih, ininya biru, YY. Gripnya teman-teman seperti biasa, gripnya selalu lebih panjang dari grip yang lain rata-rata, dan shaftnya selalu lebih pendek. Teman-teman, ini sebelum kita lanjut ya, mumpung saya ingat juga, untuk main power bagian tenaganya sedang atau di bawah, atau pemain pemula, mungkin terasa cocok ya, raketnya ringan. Tapi kalau menurut saya pribadi, teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa feel-nya bisa beda. Jika shaftnya sudah pendek, itu untuk power kita butuh tenaga lebih. Karena apa? Dari gripnya saja, ini sudah menjelaskan bahwa raket ini adalah tipe-tipe pemain depan atau kontrol. Smash, oke. Jika teman-teman expert, teman-teman tuh ahli, teman-teman tuh powernya ada. Kenapa? Saat pegang raket, posisi tangan kita tuh mendekati kunnya atau shaftnya. Karena apa? Biar gampang kita untuk mengontrol. Kita main drive, serve, atau defend, posisi tangan kita kan seperti ini. Tapi jika posisi tangan seperti ini akan susah, jauh dari kunnya. Makanya kita lebih dekat itu lebih cepat untuk main-main defend. Jadi kalau kita defend lambat sekian detik, kita kedahuluan bolanya ya kalau menurut saya. Ini ciri-ciri yang teman harus tahu adalah rata-rata ya Yonex itu shaftnya dia pendek. Jadi teman-teman harus pertimbangkan dengan baik ya sebelum membeli Yonex. Bukannya saya mengarahkan teman-teman ke yang lain. Jadi kalau teman-teman sudah power, beli raket yang shaftnya pendek seperti ini, oke lah. Kalau teman-teman masih mengira-ngira power teman-teman atau masih baru-baru, saran saya jangan dulu yang beli seperti ini, tapi nanti aja. Tapi kalau memang teman-teman pengen beli ya silakan gitu ya, itu kan pribadi masing-masing. Nah, ada satu hal lagi nanti yang kita bahas ya teman-teman ya. Oke, kita langsung bahas ke kunnya ya. Di sini ada tulisan Yonex ketutup ya. Standar, ini ada kode produksi, ini ada tulisan-tulisan angka juga. Yonex, di sini biasa lambang PBSI dan hologram tingkat keasliannya teman-teman ya. Di sini ada tulisan Astrock Lite 21i. Ini ada dua warna teman-teman ya. Ini harganya range-nya 400 ribuan ke atas. Itu sudah dapat senar, cover ya teman-teman ya. Beda-beda ya toko offline dan toko online-nya, masing-masing toko menawarkan hal yang berbeda. Kita lihat lagi di sini tulisannya ini made in China.
Tapi memang developed by Yonex Japan. Pasti ada ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, ini teman-teman. Nah, ini kenapa di review saya sebelumnya saya sempat bilang, jangan pernah terlalu percaya. Percaya boleh. Jangan pernah terlalu percaya dengan apa yang dibilang spesifikasi raket. Karena apa? Kalau teman-teman lihat sendiri, ini tulisannya ada high flex, jadi flex banget. Tapi kalau sudah sapnya pendek, itu rata-rata kaku ya teman-teman ya. Kalau saya ya, logika, itu rata-rata kaku. Karena apa? Semakin pendek semakin susah kita lengkungkan. Semakin panjang semakin gampang kita bengkokkan. Itu logikanya seperti itu. Oke teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Oke, teman-teman lihat sekali lagi ya. Ini tulisannya high flex. Bukan flex, bukan medium to flex. Sekarang saya coba ya. Ini medium to stiff teman-teman kalau saya rasain. Hampir ke stiff ya. Hampir kaku. Jadi meskipun raketnya ringan, kita bahas aja langsung teman-teman ya. Ini balance point-nya setelah dipasang grip dan senar itu menjadi 300. Terus ini jumlah grommetnya 72. Lebih ke power daripada grommet yang 76. Terus yang saya rasakan tuh ya powernya ada, cuman ya kita harus butuh tenaga lebih ya untuk nambahin power untuk smash dan lob karena dia kaku ya teman-teman ya. Teman-teman terbiasa pakai raket medium atau flex, langsung pakai gini, teman-teman akan langsung rasakan wah raketnya jelek nih, raketnya nggak enak. Bukan teman-teman. Teman-teman itu kurang beradaptasi ya. Saya pun juga awalnya kaget. Saya juga kurang beradaptasi. Jadi begitu saya pakai raket yang medium, raket yang flex, yang medium tuh stiff gitu ya. Medium biasa gitu ya. Begitu saya pakai raket ini, ya saya kaget aja. Power saya sudah saya kerahkan sekuat tenaga, tapi kok rasanya smashnya ada yang kurang gitu loh. Ternyata memang stiff ya teman-teman. Dan ini panjang banget, liatin. Nih masih ada sisa banyak ya teman-teman. Raket normal kan biasa segini kita pakai untuk megang gini. Kalau saya panjang sih mungkin masih enak-enak aja. Bagi tangan-tangan teman-teman yang kecil agak-agak kepanjangan ya menurut saya ya. Cuman untuk saya rasakan swingnya enak ya teman-teman ya, cepet. Main depan oke. Keren ya main depan. Dengan range harga segitu, dengan kosmetiknya Dove warna yang mewah seperti ini, ya worth it teman-teman ya, nggak rugi sih. Oke teman-teman ya, langsung kita bahas. Di sini ada tulisan full graphite racket 10 mm longer panjang, jadi 675 standar teman-teman ya. Ada tulisan nano mesh Mio. Nah ini yang tadi tulisannya developed by Yonex Japan. Oke, sama ya teman-teman ya. Nah ini kosmetiknya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Oke, bagus ya teman-teman ya, bagus. Nah ini ada lambang Yonex. Mata itiknya masih standar. Oke, jumlah grommetnya 72 seperti yang saya bilang tadi, karena nggak perlu dihitung juga di sininya sudah nukik ke sini 72 ya teman-teman ya. Kalau 68 sama dia menukik gini, cuman di tengahnya itu agak longgar dia. Nah, oke teman-teman, nanti kita bahas ya perbedaan grommet 68, 72 dan 76 ya teman-teman ya. Nah sini frame-nya seperti ini teman-teman ya. Oke, standar teman-temannya, agak standar ya, ringan, enak. Meskipun dia balance point-nya 300, cuman enak teman-teman ya. Karena ini termasuk 5U G5, berat kosongannya 75 sampai 80 graman teman-teman ya. Setelah dipasang ini sama ini, jatuhnya tadi saya hitung 89 gram. Di sini ada tulisan 30 lbs. Standar di sini tulisan isometrik teman-teman ya. Apalagi ini 30 lbs juga. Standar teman-teman ya. Untuk raket 400 ribuan dari kosmetiknya enak.
Kalau saran saya sih, ini raket lebih cenderung kita main di depan. Main cepat, main speed, main drive atas, drive cepat. Netting, flashing ini enak banget. Cuman kalau untuk power, smash, dan lob itu masih agak kurang teman-teman ya. Teman-teman harus membutuhkan tenaga, power, effort yang lebih besar lagi. Itu kalau menurut saya. Overall, raket ini cocok untuk pemula, bisa. Untuk yang suka main depan. Kalau untuk main belakang, ya mungkin di awal agak kecapean, tapi kalau sudah bisa menyesuaikan, bolehlah. Nah, teman-teman sebelum milih raket, kalau saya biasanya sih sebelum milih raket, saya ada 3 hal yang saya pertimbangkan ya. Kepalanya head heavy, shaftnya nih standar panjangnya, nggak pendek seperti ini, dan dia paling enggak saya medium. Saya cukup medium. Karena kalau stiff itu sudah mengarah ke atlet ya teman-teman ya. Ya banyak sih pemain di sini otodidak, pemain tarkam, pemain di lapangan biasa. Itu meskipun mereka tidak sekelas atlet nasional, mereka juga powernya nggak bisa dianggap remeh teman-teman. Bagus, skillnya bagus juga. Saya akuin ya, skillnya bagus. Jadi mereka mungkin lebih butuh ke kontrol dan placing. Powernya mereka udah ada, biar pukulan mereka tuh nggak meleset ya teman-teman ya. Dan ini enak banget teman-teman. Kalau saya rasain sih main depannya enak banget. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi raket ringan, main enak, agak sedikit head heavy, teman-teman bisa saya rekomendasikan raket Astrock Light 21i. Sebagai informasi, saya ngucapin terima kasih ke teman saya namanya Iqbar yang bersedia untuk raketnya dipinjam untuk saya review teman-teman ya. Oke, saya pakai pemanasan, pakai ini, capek enggak, cuman powernya pada saat ngemes ya bukan jelek, sedikit di bawah dengan raket biasa. Oke teman-teman ya, sekian review singkat dari saya. Ini gambaran, mungkin teman-teman bisa membandingkan dengan raket Maxbox yang Maxbox Black atau Victor Thruster HMR atau Ignite 7. Nah, itu ada di review saya yang di bawah. Awal-awal saya buat video itu ada reviewnya. Itu teman-teman nanti bisa bandingkan mana yang lebih enak dari reviewnya. Dari segi berat hampir sama, head heavy hampir sama. Teman-teman bisa bandingkan di antara 3-4 raket itu ya, untuk teman-teman memilih raket sesuai yang teman-teman inginkan. Kalau sudah speknya sama, beratnya sama, head heavy-nya sama, mungkin teman-teman lebih condong nih ke merek Li-Ning, lebih condong ke merek Victor, lebih condong ke merek Maxbot atau Yonex. Atau saya lebih suka warnanya ini, saya lebih suka kosmetiknya ini, saya lebih suka perpaduan warnanya seperti ini ya. Itu tergantung teman-teman, yang penting teman-teman suka. Gara-gara teman-teman suka, mainnya happy, mainnya seneng, dapat sehat, dapat keringat, seneng dapat, tenang, teman juga dapat, tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi teman-temannya. Yang penting kita mainnya happy, mainnya seneng, semangat, ada ningkatin skill juga untuk menambah teknik dan skill-skill kita. Oke teman-teman, sekian review dari saya. Apabila ada yang ingin ditambahkan, ada yang kurang, atau merasakan feel-nya yang beda, silakan masukkan di kolom komentar. Nanti kita bahas sama-sama ya teman-teman ya. Sampai jumpa di review video saya selanjutnya. Salam sehat, salam olahraga. Sampai jumpa dan terima kasih.